Di Provinsi Sumatera Selatan berbagai inovasi kuliner dengan memadukan berbagai macam bahan makanan sehingga menjadi makanan yang unik dan lezat. Seperti pada abon, olahan makanan ini terkenal enak, disukai seluruh kalangan usia dan tahan lama untuk disimpan. Pemirsa dimanapun Anda berada, UMKM adalah usaha yang saat ini beragam digeluti oleh masyarakat Sumatera Selatan. Apapun yang dilakukan dan diusahakan adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun juga untuk mengembangkannya dari segi bisnis. Nah, UMKM ini tidak jarang hanya digeluti dari rumah. Nah, dari rumah ini adalah satu hal yang tentunya menginspirasi bagi orang. Tidak ada yang susah untuk melakukan usaha walaupun dari rumah saja. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak dan mengikuti tayangan berkaitan usaha kecil yang digeluti oleh seorang ibu rumah tangga memproduksi abon ayam yang ada di Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Bagaimana dengan memanfaatkan waktu yang ada dan bagaimana mengolahnya serta bagaimana untuk memenuhi permintaan pasar. Saksikan Ini Sriwijaya kali ini. Tetap bersama saya, Muhammad Ridwan Ifai. Ada banyak jenis abon yang menjadi favorit banyak orang dengan berbagai macam bahan dasar seperti daging sapi, daging ayam, ataupun daging ikan. Seperti di Kelurahan Kenten, Kabupaten Banyuasin, olahan makanan abon berbahan dasar daging ayam sudah dikembangkan Herlina sejak tahun 2016 dan kini mulai memiliki pasar tersendiri. Berawal dari harga ayam yang murah, Herlina mulai mencoba membuat abon daging ayam yang mendapat resep dari keluarganya yang menetap di Yogyakarta. Usaha rumahan yang kini digelutinya kini dapat menambah penghasilan ekonomi keluarga karena sudah dipasarkan di beberapa gerai toko dan pasar tradisional di Kabupaten Banyuasin maupun di Kota Palembang. Bahkan pelanggan datang langsung ke rumahnya karena sudah mengetahui rasa abon daging ayam buatannya. Mas Nasrul sering beli abon ayam? Ya, alhamdulillah ini rasanya enak dan juga tanpa MSG dan pengawet. Jadi anak-anak kami suka, dan orang lain juga suka karena enak. Terbuat dari bahan-bahan yang lengkap, daging ayam, garam, gula, dan perempah. Dan minyak goreng. Jadi anak-anak suka ya? Ya. Untuk harganya juga pas. Pas terjangkau ya? Terjangkau ya, mahal. Sering beli abon ayam? Ya, sering beli abon di sini ya. Kenapa? Karena murah dan asli ayamnya. Nah, jadi anak-anak juga suka ya? Anak-anak juga suka ya. Sering beli ya di sini Sering ya? beli di sini ya. Sebelumnya berbagai kendala dihadapi Herlina dalam membuat abon daging ayam. Pantang menyerah, Herlina terus berusaha melakukan inovasi, mulai dari pengolahan bahan, cara pembuatan, hingga peralatan yang digunakan. Dan kini sudah mendapatkan resep abon daging ayam yang rasanya sesuai dengan lidah konsumennya. Awalnya iseng karena ayam murah, kemudian saya selaku ibu rumah tangga, anak sudah besar, sudah SMP, jadi berkurang kegiatan rumah tangga ini. Jadi saya iseng-iseng beli dada ayam separoh, terus saya kerjain. Kemudian sebelumnya itu memang saya sudah ada resep dari bule saya yang di Jogja. Saya coba,
awal pertama berhasil, percobaan pertama itu, kemudian saya berikan kepada bule saya itu yang di Jogja itu. Terus saya buat lagi, perbanyak, membuat abonnya itu. Ternyata tidak berhasil. Terus saya tidak patah arang, saya coba buat lagi. Nah, ternyata berhasil. Kemudian waktu itu saya senang dibuat-buat kue, jadi kumpul sama komunitas kue. Saya bungkus kecil-kecil, saya berikan sama teman-teman saya yang hobi dengan kue-kue itu, membuat kue. Hasil sudah saya bagikan, 3 hari kemudian saya telepon teman saya. Gimana album yang saya buat, enak enggak? Ya, rupa-rupa mereka mengatakan ada yang enak, ada yang bilang kebanyakan ketumbar, ada yang bilang kebanyakan kemanisan. Terus saya buat lagi, terus berkali-kali saya buat sampai saya akhirnya menemukan resep yang sudah baku buat saya ini. Resep yang saya buat ini saya peruntukkan untuk orang Sumatera karena tidak terlalu manis. Kalau untuk orang Jawa umumnya abon itu manis. Nah, kemudian saya jajahkan ke pasar, ke tetangga kiri kanan. Alhasil sekarang saya sudah punya toko, ada 2 toko yang berlangganan dengan abon Ratu ini, yaitu di Pasar Cindi sama di Pasar Rumnas. Ya, kalau dulu setiap hari itu paling sedikit 5 kilo, kadang sampai 20 kilo. Kalau sekarang ini lagi sepi, tapi tetap membuat. Jadi saya kadang-kadang seminggu tuh 3 kali buatnya. Untuk harga 1 kilonya saya jualnya 160 1 kilo. Nah, yang ini kemasan ini saya jual 16.000 per 100 gram. Ya, dari awal bikin abon ayam, terus ada peningkatan karena bertemu dengan teman-teman para UKM buat abon lili juga dan abon gabus. Harapannya abon ini ya lebih berkembang. Karena di Palembang ini sangat jarang yang buat abon. Dan kemudian kalau ada teman-teman yang mau belajar bikin abon, saya pun siap untuk mengajarinya, terus sama-sama berjuang, sama-sama memasarkan abon ini. Pembuatan abon berbahan dasar daging ayam ternyata tidak terlalu sulit, namun harus dikerjakan dengan teliti. Bahan dasar yang cukup serta dimasak sesuai aturan pembuatan abon daging ayam. Herlina setiap hari membuat abon daging ayam di rumahnya yang berada di Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Herlina selalu mengolah abon daging ayam setiap hari. Di dapur kecilnya minimal 3 kg daging ayam yang dibelinya di pasar terdekat di wilayah Kabupaten Banyuasin. Awal mula pengolahan daging ayam segar sebanyak 3 kg, dipilih yang banyak daging. Biasanya bagian dada ayam, lalu dikuliti dan sebaiknya
dicuci menggunakan air bersih yang mengalir. Setelah kulit ayam dipisah dari dagingnya yang telah bersih, lalu direbus hingga matang. Ini juga untuk memudahkan kita untuk memusahkan daging dan tulang ayam. Setelah direbus matang, lalu daging ayam mulai disuir kecil-kecil agar nantinya saat dimasak akan menghasilkan abon daging ayam yang kering dan matang merata. Setelah bahan dasar daging ayam telah siap, lalu mulai membuat bumbu, di antaranya bawang merah, bawang putih, gula, garam, laos, dan ketumbar. Potong laos kecil-kecil, lalu masukkan ke dalam blender. Setelah itu masukkan juga bawang merah sebanyak 70 gram, bawang putih 45 gram, garam 42 gram, ketumbar 18 gram, dan jangan lupa dicampur dengan air secukupnya. Setelah semua bumbu selesai di blender, siap dimasukkan ke dalam daging ayam yang sudah kita suir kecil-kecil di dalam kuali. Lalu tambahkan gula sebanyak 250 gram. Setelah itu diaduk rata dan ditambahkan minyak goreng secukupnya. Setelah itu taruh di atas kompor yang sudah menyala dengan api sedang. Lalu diaduk terus-menerus selama 45 menit agar daging ayam tidak gosong dan masak merata. Diaduk terus ya, Bun? Sampai kurang lebih 45 menit. Karena banyak gula, dia mengeras. Jadi karamelnya iya. tadi ya. Jadi kalau ini pas lagi goreng kayak ini kan ada bapaknya, ada anak, lampu mati, dia teriak, "Bu, pakai listrik, pakai itu." Nah, kalau lampunya mati, kalau nggak lama nggak apa-apa, takut lama keras. Benar. Itu kan manis gurih gitu, memang Iya. banyak gula ya, Bu. Harus banyak gula. Dan tanpa bahan pengawet. Nggak pakai sasa. Nggak pakai apa-apa ini. Ini Mbak, apa yang tadi kan disuir. Ada yang mungkin nggak rata kali ya nyuirnya ya. Jadi diketok-ketok ke dindingnya wajan biar dia tersuir. Kalau dia minyaknya nggak banyak, kita ngudeknya itu berat. Tapi nggak boleh terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, pas di akhir, namanya ayam tuh dia berbusa naik ke atas ini, adonannya ini. Kalau sudah nggak terasa berat, minyaknya udah cukup. Ini lagi proses penggorengan. Tadi tahapan yang pertama itu dada ayam. Kita beli dada ayamnya itu yang khusus dada ayam tanpa tulang.
Kemudian sampai di rumah dicuci, sebelumnya dikulitin dulu si ayamnya tadi. Udah dicuci sampai 3 kali, direbus dengan api yang cenderung kecil sampai kurang lebih 45 menit rebusnya. Terus dipisahkan dari tulangnya, disuwir, terus dimasukin ke wajan. Bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemudian gula, garam. Kami tidak pakai penyedap rasa. Nah, untuk penyedapnya itu tadi keseimbangan gula sama garam aja. Ya, kalau dia digiling, Mbak, nanti terlalu halus, dia tidak ada teksturnya lagi. Jadi kita seperti daging ikan jadinya kalau digiling. Ini setelah berapa menit, Bu? 15 menit. Menit, Bu, ya. Setelah 45 menit, abon sudah matang dengan bentuk daging berwarna kecoklatan dan aroma harum khas abon daging ayam. Setelah itu ditiriskan dengan menggunakan alat pemisah minyak buatan sendiri. Bu, biarkan bandingan sama persaingan itu kayak apa? Aku udah asin lagi yang gayung. Agak nanti. Nah, Main panas. Bentar. Pengurangan kadar minyak ini dilakukan agar abon daging ayam dapat bertahan lama saat disimpan. Sorry. Begini ya. Setelah selesai, lalu abon daging ayam siap dikemas sesuai dengan plastik khusus yang diberi label untuk takaran sendiri sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Hadi Triyono, suami Herlina, sangat mendukung kegiatan pembuatan abon daging ayam karena dapat membantu perekonomian keluarga. Untuk saat ini, alhamdulillah, sekali tidak memuaskan, tapi masih ada kemungkinan untuk lebih berkembang lagi. Mengingat memang untuk bisnis pembuatan abon ini jarang, maksudnya, terutama di Sumatera Selatan. Jadi, insya Allah untuk kedepannya seperti masih bisa memberikan untuk
tapi tetap kita bekerjasama dengan dinas perdagangan dan pihak terkait untuk dalam segi pemasarannya. Kalau sekarang ini dalam kondisi saat ini memang agak lebih sepi, beda dengan tahun-tahun kebelakang kemarin. Memang secara umum yang kita kirim ke supply ke pemasar mungkin 50% dari yang tahun belakang. Dengan kondisi ekonomi yang saat ini, kita juga harap maklum. Kalau Februari sih sampai sekarang ini masih meningkat walaupun tidak banyak, tidak signifikan. Ada peningkatan dari belakang. Kita juga menyesuaikan dengan bahan baku yang kita dapatkan di pasar. Kira tinggal produksi. Olahan abon daging ayam merupakan salah satu usaha masyarakat di Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Namun berbagai kendala masih dihadapi pelaku UMKM di daerah ini, seperti legalitas usaha, sehingga olahan hanya dibuat dalam skala kecil. Ya alhamdulillah Pak, karena potensi-potensi yang ada di wilayah Kelurahan Kenten ini sebenarnya banyak Pak, banyak dan di banyak tempat juga, dan beraneka ragam daripada jenis usaha UMKM-nya. Seperti yang kita hadir sekarang, kita kunjungi sekarang proses pembuatan abon, abon juga banyak juga macamnya, ada abon dari ikan, lili, kemudian juga dari ayam. Itu kami selaku kami juga boleh dikatakan sebagai pembina Pak, karena kami dulu juga ini wilayah kawasan tanggung jawab kami selaku pembina dulu Pak, karena kami 6 tahun lurah di sini, terutama abon ini memang dari dulu sudah ada, dan cuman dia ini masih istilahnya produk rumah tangga, dan ini juga sering diadakan pembinaan oleh Dinas Koperindak Kabupaten Banyuasin, dan juga sering tampil pada saat bazar, kemudian pameran-pameran pembangunan yang ada di Banyuasin, di Palembang, sering kami tampilkan. Itu juga beraneka ragam, bukan saja abon tapi jenis-jenis yang lain juga. Tuh, cuman saja kelemahannya sekarang banyak usaha UMKM ini banyak belum legalitasnya belum. Tentunya proses izin dan lain sebagainya, itu saja kelemahannya. Tapi dalam hal pemasaran juga kadang-kadang itu tadi keterbatasan. Jadi intinya dia ini percuma juga, produknya banyak besar tapi pemasarannya terbatas. Itu abon ini juga kan sesuai dengan kebutuhan, walaupun dipasarkan di pasar Cindi, di pasar Perumna Sako, itu juga tergantung dengan pesanan. Itu kira-kira Pak. Tapi alhamdulillah ibu-ibunya tetap semangat walaupun dengan serba keterbatasan.
Kedepan usaha UMKM dapat lebih diprioritaskan pemerintah setempat untuk meningkatkan perekonomian warga, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah. Saudara, dari rumah yang sederhana ini, dengan tangan-tangan terampil, dengan niat dan keinginan untuk memanfaatkan waktu, sekaligus juga untuk memenuhi keinginan dan permintaan pasar, lahirnya produk abon ayam. Nah, ternyata ini bisa menambah pendapatan keluarga, sekaligus juga bisa memenuhi harapan dari penggemar abon ayam yang ada di pasar. Inilah akhir jumpa kita dalam acara Ini Sujaya kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik untuk tayangan ini dan bermanfaat bagi semua. Tetap bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan sampai jumpa dari kesempatan.